الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي تفرد بالقدم والبقاء وتفضل بالمن والعطاء، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي أرسله الله تعالى رحمة للعالمين وقدوة كاملة للمتقين وأسوة حسنة للصالحين داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وهو النبراس للأئمة المرشدين والمربين المزكين والعلماء العاملين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. لقد قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, pertama sekali marilah kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kita kesehatan jasmani dan rohani. Sebanyak manusia di dunia, sebanyak negara di dunia, juga daerah dari wabah COVID-19, kita masih titik aman dan terpelihara itu dengan izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sampai kita masih dapat melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, rahmat, maghfirah, kelepasan dari neraka. Mudah-mudahan kita menjadi hamba al-muttaqin. Juga kita banyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberi tuntunan untuk mengharungi kehidupan, mendapatkan keselamatan di dunia wa fil akhirah. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia, banyak orang selalu berpikir tentang masa depannya rezeki yang ingin dia dapatkan. Rezeki Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Sekelompok manusia ataupun manusia ada 3 bahagian di dalam mencari harta. Yang pertama, seorang mencari harta sibuk mencari kehidupannya di dunia saja tanpa memikirkan untuk belanja akhiratnya. Maka ini jelas orang minal halikin, orang yang merugi, orang yang hancur, tanpa makna dan arti kehidupan yang diberikan Allah di dunia ini baginya. Dan seorang sibuk selalu memikirkan negeri akhiratnya, sehingga dunia yang diberikan Allah sebagai utusan dan jembatan ataupun mazra'ah, tempat menanam kebaikan, dia sibuk untuk menuju akhirat, kehidupan yang abadi. Inilah orang al-faizin, orang-orang yang beruntung. Dan seorang selalu sibuk di dalam kehidupannya dunia, tetapi kesibukan duniawinya mengandung makna usaha untuk belanja akhiratnya. Inilah orang dikatakan minal muqtasidin ataupun al-mu'tadilin, mengambil jalan tengah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia, seseorang mendapatkan rezeki ataupun ada 3
jalan untuk mendapatkan rezeki dengan 3 kekuatan. Pertama, bitaqatil jasadiyah, dengan kekuatan fisik. Kedua tangan bekerja keras, peras keringat, membangun jembatan, membangun rumah, membangun masjid yang menggunakan tenaga fisik. Maka dari itu dia mendapatkan rezeki yang halal untuk belanja hidup. Kemudian seseorang dia mendapatkan rezeki di taqatil aqliyah. Dia menuntut ilmu. Dia mengarang kitab ataupun ceramah, memberikan ilmu pengetahuan ataupun bekerja di kantor, sehingga dengan ilmu yang dia tuntut berguna baginya dan bagi orang lain. Dari itu dia mendapatkan rezeki untuk kehidupannya. Sedangkan yang ketiga, seseorang mendapat rezeki bitaqatil qalbiyah. Inilah tingkatan yang paling tinggi, yang paling mulia. Para aulia, ulama sholihin al-mukhlisin, dia dalam berzikir kepada Allah, taqarrub selalu kepada Allah, beramal soleh bertahun-tahun, sehingga doanya selalu mustajab. Orang mendatanginya meminta doa, sehingga mustajabnya doa. Dari itu selalu dia mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dia selalu didatangi oleh rezeki dari yang tidak dia duga. Posisi di manakah kita? Dari taqatul jasadiyah atau taqatul aqliyah ataupun taqatul qalbiyah? Yang utama, kita harus selalu mencari usaha yang halal, halalan thayyibah, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia. Agama menyuruh kita untuk kaya, bukan untuk miskin. Maka dari itu kita perlu bekerja keras. Anda minta dalil dalam surah Al-Baqarah ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Laksanakan kamulah salat. Apakah sah salat kita tanpa menutup aurat, tanpa memakai pakaian? Maka pakaian memerlukan biaya sebagai alat untuk menutup aurat kita. Syarat untuk sahnya solat, di sana ada rukun, di sana ada syarat sah solat. Maka termasuklah pakaian yang menutup aurat kita sebagai syarat sah solatnya. Maka perlu biaya untuk malbas ataupun pakaian bagi kita dan keluarga kita. Kemudian wa atuz zakat, tunaikan kamulah zakat. Orang miskin tidak diwajibkan mengeluarkan zakat, tetapi Allah menyuruh kita mengeluarkan zakat. Ini adalah fi'il amar, al-amru lil wujub, perintah menunjukkan wajib. Allah memerintahkan kita mengeluarkan zakat, zakat fitrah, zakat harta, tetapi bagi orang yang mampu. Dari makna ayat ini, sirul aghnia litu'addu zakat. Jadilah kamu orang kaya supaya kamu bisa mengeluarkan zakat. Jadilah kamu orang kaya supaya kamu dapat melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Liman istata'a ilaihi sabila. Allah menyuruh kita untuk kaya, berusaha. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kadal faqru ayyakuna kufra." Hampir dengan kefakiran seseorang bisa menjadi kafir. Maka kita harus memerangi kemiskinan. Ali karamallahu wajhah pernah mengatakan, "Lau kana al-faqru rajulan laqataltu." Sekiranya kemiskinan itu
kefakiran itu merupakan seorang laki-laki, akan kubunuh. Perlunya kita memberantas kemiskinan. Oleh karenanya harus kita berusaha ikhtiar dalam i'tikad Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak cukup hanya menunggu tawakal, tetapi dibarengi dengan usaha, bekerja, dan kontinu. Hadirin sekalian, di bulan Hari Raya Idul Fitri ini, mungkin Anda sudah banyak mengeluarkan biaya kepada keluarga, memberikan infak sedekah, memberikan zakat harta, zakat fitrah, ataupun memberikan THR. Jangan khawatir, Allah akan menggantikannya. Yang kita berikan itulah hakikatnya milik kita nantinya di akhirat. Nikmatilah dunia ini, jangan Anda berusaha untuk memilikinya. Sebanyak bagaimanapun harta yang kau punya sekarang ini, yang Anda merasa itu milikmu, jangan anggap itu milikmu. Itu adalah milik Allah yang dititipkan oleh Allah sementara kepada Anda sebagai amanah untuk dipergunakan fi sabilillah. Kalau Anda sudah tiada, maka harta yang kau miliki hanya nanti kau bawa 3 lapis kain kafan, yang lainnya untuk orang lain sebagai ahli waris. Maka pergunakanlah harta yang ada itu untuk Anda infakkan, kau gunakan, kau berikan kepada orang lain, membantu. Pernah seorang sahabat datang kepada Umar bin Khattab. Seorang sahabat ini yang warak, yang sungguh-sungguh beramal ibadah takarrub kepada Allah. Maka Umar bertanya, kau beribadah takarrub warak, lalu siapakah yang memberikan belanja engkau dalam beribadah ini? Sahabat ini mengatakan, saudaraku yang membelanjai aku. Maka Umar mengatakan, saudaramu yang membelanjai engkau itu lebih hebat ibadahnya daripada engkau. Artinya kita berusaha dengan mencari harta yang halal, itu adalah makna ibadah yang sesungguhnya. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Sabah ayat 39, wa ma anfaqtum min syai' fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Apa saja yang engkau infakkan, engkau sedekahkan, engkau wakafkan, engkau gunakan kepada fi sabilillah dari sesuatu harta yang kau miliki, wa huwa yukhlifuhu, maka dia akan menggantikannya. Allah akan menggantikannya. Allah itu bukan penipu. Allah bisa menggantikannya dengan memberikan kesehatan kepada Anda. Allah bisa menggantikan harta yang kau infakkan itu dengan keselamatan bagi Anda. Allah bisa menggantikannya kepada Anda dengan menjadikan anak-anakmu menjadi anak-anak yang soleh dan berguna, berbakti kepada kedua orang tua dengan makna yang luas. Wa huwa khairur raziqin, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Hadirin sekalian, rezeki bukanlah hanya uang saja, hisyan kana atau maknawiyan. Rezeki itu adalah bisa material, bisa mata benda, bisa rezeki secara maknawi. Nama kita semakin baik, ilmu bertambah, kesehatan diberikan Allah, hubungan silaturahim semakin erat, teman semakin banyak. Itu adalah rezeki maknawi yang patut kita syukurkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan khutbah ini, marilah kita memikirkan hari esok. Itulah hari akhirat. Hari ini kita di dunia, dulu di alam rahim. Kita tidak akan kembali lagi di alam rahim. Nanti setelah di alam kubur, kita tidak akan kembali lagi di dunia ini. Kalaulah sekiranya ditanya, kata Imam Ghazali, orang-orang di dalam kubur, apakah yang mereka inginkan? Mereka tidak ada menginginkan yang lain selain untuk kembali ke dunia untuk beramal soleh. Maka peluang bagi kita selama masih ada umur, ada kesehatan, untuk selalu
taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang merantau, yang berpikir masa depannya. Contoh, dia merantau ke Malaysia. Dia tidak membangun rumah di tempat perantauannya hebat. Bahkan sederhana biasa saja tempat kos. Tetapi dia mengirim ke kampungnya kepada orang tuanya, tolong berikan ayah tanah pertapakan untuk saya membangun rumah. Tolong ayah berikan kepada saya, bagi saya tanah 10 hektar untuk membangun kelapa sawit. Setelah dia merantau 5 tahun, berhasil. Dia tinggalkan negeri tempat perantauannya. Dia pulang ke kampung, sawitnya sudah tumbuh, rumahnya sudah terbangun. Dia istirahat dengan tenang. Inilah orang yang berpikir. Kita ini sekarang di dunia, apakah yang kita kirim kepada kampung halaman yang hakiki bagi kita? Itulah akhirat. Maka kesempatan bagi kita untuk berlomba-lomba, berinfak, berlomba-lomba, mengirim ke negeri akhirat. Tempatnya saat kita sekarang ini berada di dunia. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah kebun, kita tanam, akan kita petik nantinya di akhirat. Ad-dunya darul ibtila wal akhirah darul jaza. Dunia ini adalah negeri ujian, cobaan, tantangan, dan akhirat adalah negeri pembalasan amal ibadah. Demikianlah khutbah singkat ini, semoga ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.